Halo, apa kabar? Salam hangat, sahabat motivator. Pernahkah kita atau anak kita dibilang sebagai anak nakal? Nah, benarkah ada anak nakal? Apa sih artinya nakal? Mengapa seorang anak pada akhirnya bisa dikatakan nakal? Ataukah sesungguhnya malah dia sebenarnya anak yang banyak akal? Nah, apakah sesungguhnya yang terjadi pada fitrah seorang anak sehingga pada akhirnya disebut sebagai anak nakal atau anak baik? Dari manakah sumber nakalnya? Yuk kita bahas malam ini bersama saya di Motivator. Halo, apa kabar sahabat Motivator? Senang sekali Motivator hadir kembali menemani Anda malam ini guna menyajikan perbincangan santai yang tentunya penuh inspirasi serta motivasi bagi hidup Anda, tentunya bersama saya Dita Sumarno. Dalam kesempatan ini kita akan membahas satu pertanyaan yang tentunya menggugah kita melalui tema malam ini, yaitu anak nakal atau banyak akal. Tak lupa juga kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dengan menghubungi kami di nomor 021 392 2121, dan juga jika sahabat motivator mau bertanya lebih dalam lagi bisa langsung disampaikan melalui email ataupun Facebook kami di motivator.co.tv @yahoo.co.id, serta follow juga Twitter kami di @motivator. Dan ya, untuk menjawab tema kita malam ini kita telah ditemani seorang motivator kita, yaitu Ayah Edi, seorang praktisi anak. Langsung saja kita bicara dengan Ayah Edi. Halo Ayah, apa kabar? Baik sekali. Lagi-lagi kita ketemu ya Ayah. Alhamdulillah. Nah Ayah, ini sebenarnya ada satu pertanyaan. Bagaimana sih Ayah melihat bahwa seorang anak itu dikatakan nakal atau Nakal. Itu kreatif? Iya, ini fenomena yang sudah lama ya kita dengar, kita alami, kita saksikan bersama. Ada anak nakal, selalu nakal, kamu nakal gitu. Nah, pertanyaannya yang pertama itu, nakal itu apa sih sebenarnya? Apa itu nakal ya? Banyak anak-anak bingung nih. Anak dibilang nakal jadi semakin nakal. Nah, kenapa? Yang pertama, kata-kata itu doa. Gitu. Jadi kalau bilang kamu nakal, itu seperti doa, kamu nakal, kamu nakal, kamu nakal, dan anaknya mengiyakan, saya nakal, saya nakal. Maka kemungkinan besar dia semakin nakal. Terus yang kedua, pada saat seorang anak pertama kali dibilang nakal, dia mikir nakal itu apa sih? Gitu ya. Akhirnya dia coba lompat-lompat di kursi, nakal. Nah, berarti lompat di kursi nakal. Terus apalagi ya? Dia coba-coba semua. Nah, jadi dia mencari tahu makna nakal itu apa. Oh, jadi karena makna nakal itu apa dia cari, malahan membuat dia jadi berbuat segala hal yang mungkin membuat dia dikata nakal supaya dapat perhatian. Begitu maksudnya? Ya, begini, waktu kita bilang nakal ya, nakal itu kan suatu arti yang tidak jelas ya. Coba kalau kita ganti misalnya kalimat nakal itu dengan satu hal yang spesifik, misalnya kamu jangan lompat-lompat di kursi, kan anak jadi jelas. Oh, oke, I see gitu. Atau stop lompat-lompat di kursi. Nah, tidak ada kalimat negatif di situ, netral kalimatnya, stop lompat-lompat di kursi. Ketimbang kita bilang kamu nakal lagi ya. Bahasanya gantung gitu ya. Iya, jadi waktu nakal itu anak kan mikir nakal tuh yang mana sih gitu. Kemarin waktu ngambil ini dibilang nakal, kemudian naik ke pohon dibilang nakal, kemudian naik kursi dibilang nakal, terus numpahin air dibilang nakal. Dibilang nakal. Nah, jadi nakal tuh yang mana begitu? Kalau kondisinya seperti itu Ayah, jadi itu sebenarnya apa sih arti nakalnya sebenarnya? Apakah itu artinya karena si anak yang memang ingin dapat perhatian dari seorang tuanya, ataukah dia melakukan sesuatu yang menurut orang tuanya tidak sesuai, makanya dibilang nakal? Coba kita kupas dulu ya, nakal ya. Sebenarnya kalau menurut saya, ini pribadi nih ya, menurut saya orang menyebut anaknya nakal itu yang pertama nih, apabila ekspektasi orang tuanya tidak sama dengan anaknya. Ekspektasi orang tua tidak sama. Jadi orang tuanya pengen begini, anaknya mengerjakan begitu. Maka pada akhirnya keluarlah ucapan nakal. Dan nakal ini tidak menjelaskan atau tidak membuat si anak itu berhenti begitu, karena dia sendiri nggak ngerti bahwa orang tuanya pingin begini. Jadi lebih baik nggak usah bilang nakal, bilang saya inginnya begini. Nah, jadi kalau saya bicara sama mengajarkan gitu, lebih menjelaskan apa yang kita mau. Kata kuncinya apa yang kita mau, bukan apa yang kita tidak mau ya, apa yang kita mau. Nah, terus yang kedua adalah
Nakal itu sebenarnya adalah awalnya potret bawaan lahir anak, potret bawaan lahir. Jadi tiap anak tuh beda-beda ya. Ada anak yang kalem, ada anak yang lincah, ada anak yang begini dan begitu, macam-macam ya. Tidak ada satupun anak yang sama. Nah, pada saat orang tuanya beda tipe sama anaknya, kemungkinan orang tuanya akan merasa bahwa ini anak kok. Nah, gitu. Misalnya orang tuanya lembut, anaknya keras. Kalau dibilangin, anaknya pasti membantah gitu. Karena membantah itu hal yang normal bagi anak yang tipe itu, tapi orang tuanya nggak ngerti, jadi dibilang nakal. Nah, faktor seperti itu apa sih yang menyebabkan, Ayah? Karena kan dari rumah pertama kali si anak itu kan pasti belajar perilaku, bagaimana cara dia berinteraksi. Terus kemudian tiba-tiba jadi berubah sebegitu berbeda sampai dibilang sama orang tuanya nakal. Apa yang terjadi? Ya, sebenarnya begini. Pada saat seorang anak itu dilahirkan, seorang anak itu membawa fitrah, ya, fitrah bawaan lahir. Yang dibawa itu adalah program insting pembelajaran tingkat tinggi setingkat Albert Einstein. Jadi anak-anak kita tuh sebenarnya otaknya setara dengan Albert Einstein. Nah, kalau nggak percaya, kita lihat nih, Albert Einstein itu punya 6 level cara berpikir. Nah, anak kita pun sama, punya 6 level cara berpikir. Yang pertama adalah ingin tahu, rasa ingin tahu, how to know. Makanya Dita bisa lihat nih, setiap anak kecil yang baru dilahirkan pasti dia pengen megang apa aja, pengen nyamperin apa aja, kemudian kalau dilarang marah, gitu. Itu namanya learning to know. Dia selalu ingin tahu saja. Nah, kemudian yang kedua, kalau udah ingin tahu, biasanya dia ingin pegang. Boleh dites ini. Kalau nggak melakukan ini berarti anak itu kurang normal. Tapi rata-rata setiap anak normal begitu. Ya, pertama ingin dekat, kemudian ingin pegang. Habis ingin pegang, dia ingin semacam melakukan eksplorasi. Dia kocok-kocok, dia lihat gini, dia ini, dia itu. Nah, dia plototin, dia lihat bahannya. Nah, setelah itu berikutnya adalah... Nah, berikutnya apa? Kita harus tahan dulu sejenak ya, agar siap. pemirsa di rumah juga tetap penasaran dan tetap masih bareng sama kita setelah jeda yang satu ini ya. Dan sahabat Motivator, kita tahan sejenak pembahasan kita. Jangan kemana-mana, usai rehat kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai tema malam ini. Tetaplah di Motivator. Ya, sahabat Motivator, masih bersama saya Dita Sumarno dan Ayah Edi. Yes, I can make it, gitu ya. Kayak seneng ya anak kecil selalu kayak gitu. Tadi ada yang terputus tuh, Ayah, kan sebenarnya masih ada 3 lagi ya. Tadi kan sudah ada 3. Itu ada how to know, terus udah gitu ada learn to know, terus megang, terus selanjutnya apa ya? Ya, how to know sama learn to know itu sama ya. Kemudian pertama tuh dia ingin tahu. Jadi kalau misalnya nanti kalau Dita punya anak ya, Dita pegang apa, dia selalu ingin dekat untuk gitu ya. Habis begitu, habis learning to know, dia learning to do namanya. Learning to do tuh pengen megang-megang. Kemudian habis gitu tingkatan berikutnya adalah learning to understand ya. Understand itu ini benda apa dia lihat, kalau bisa bahkan kalau masih kecil di mood gitu ya. Nah, habis begitu nanti kalau dibiarkan dia naik lagi, dia akan belajar tentang learning to test gitu. Jadi kalau to test itu biasanya habis dia mood gitu, terus dia lempar gitu ya. Oh, ya dia lempar gitu. Makanya kalau kita ingin anak kita selamat, saraf-sarafnya jangan kasih mainan-mainan yang mahal, BlackBerry dan sebagainya, atau dekat-dekat alat-alat yang canggih, nanti ibunya yang teriak-teriak gitu. Jadi biarkan aja kayak tadi gitu, segala sesuatu yang bisa dibanting anak kita nggak teriak gitu. Terus nanti habis banting-banting nanti diambil lagi, biasanya diulang lagi. Nah, sampai habis dibanting dia lihat lagi, itu namanya to conclude ya, atau memberikan kesimpulan. Nah, terakhir itu adalah new theory. Jadi kalau kita udah dewasa biasanya sampai tingkat 6. Tingkat 6 itu adalah membuat teori baru seperti Albert Einstein. Tapi kalau misalnya baby atau balita atau anak-anak, biasa sampai tingkat 5 karena new teorinya baru ada di kepala dia, belum bisa disampaikan, belum bisa diekspresikan. Nah, cuma sayangnya otak anak kita yang setingkat Einstein ini nggak berkembang sesuai maksud Tuhan, sesuai fitrahnya. Karena apa itu yang menyebabkan ya? Ya kita orang tuanya. Apa yang dilakukan? Ya misalnya begini, tadi anak kita nih, ini dia nih cocok. Ini aduh, punyanya. deg-degan saya ya.
Coba bayangin ya, misalnya Dita pakai ini, kemudian naruh, lupa nih, anaknya masih balita atau masih anak-anak, pasti dia akan nyamperin. Itu benda apa ya? Benda apa? Pasti habis dilihat sebentar gitu terus dipegang. Dipegang, dia pelajari, kalau bisa diemut. Baru mau diemut udah bilang apa? Jangan. Gak boleh. Gak boleh. Jangan. Seperti itu. Apalagi kalau udah mulai begini. Lemes saya ya. Iya, lemes ya. Nah, lantas apa dong yang harusnya dilakukan? Karena perbuatan seperti itu kan pastinya sebenarnya merugikan dong, Ayah. Nah, ini dasar-dasarnya begini. Dasar-dasarnya bahwa itu sebenarnya adalah pertumbuhan kecerdasan anak level tinggi. Cuma masalahnya adalah anak-anak kan belum bisa membedakan ini mahal, ini murah, ini bisa pecah dan sebagainya. Jadi untuk tahap awal, tugas kita adalah memberikan hal-hal yang kalau dibanting aman, kemudian diemut aman, dilempar aman, begitu kira-kira. Supaya kita tidak banyak bilang jangan atau no. Lantas bagaimana ya apabila kita sudah melakukan tugas kita dengan baik, mengajarkan si anak dengan baik sehingga dia bisa berperilaku yang baik. Tapi kemudian dia sekolah nih, Ayah. Terus terpengaruh. Nah, terpengaruhnya jadi buruk lagi. Apakah itu masih bisa kita selamatkan untuk bisa dirubah lagi menjadi? Ya, yang pertama begini, pada saat kita sadar nih bahwa proses itu adalah harusnya kita dukung, itu adalah tumbuh kembang kecerdasan anak. Nah, kemudian setelah kita sadar, kemudian anak kan bertumbuh nih, seperti anak saya misalnya jadi rame kan, itu apa aja dia tanya, apa aja ingin tahu. Jadi kalau diajak pergi kemana begitu, kayak kemarin ada orang cuci piring, dia berhenti dulu lama gitu, ada sekitar 5 menit ngeliatin orang cuci piring. Nah, saya bukan terpaksa ya, saya berhenti gitu, kemudian saya tanya, nak, lihat apa Dek Dimas gitu. Lihat orang cuci piring, terus apa yang diperhatikan? Iya, ngebersihin kotorannya, begitu caranya ya gitu. Justru malah jangan dimarahin, kok kamu memperlambat jalan saya sih, ngapain ngeliat-ngeliat ya kebanyakan sini buruan nih, ayah lagi buru-buru atau gimana begitu ya, ngapain sih kamu gitu aja diliatin gitu. Apa saja anak saya rasa ingin tahunya selalu dikembangkan atau belum tumpul begitu ya, jadi dia selalu punya rasa ingin tahu. Nah, karena itu yang harus dipelihara begitu. Nah, kemudian pada saat dia mulai pergi ke sekolah ya, biasanya para guru kita juga nggak tahu bahwa itu adalah tumbuh kembang kecerdasan anak melalui bertanya. Dan biasanya guru-guru udah mulai kalau anak bertanya, jangan berisik. Nah, catat, bagaimana kerjakan gitu. Nah, bagaimana caranya kalau kita sebenarnya sudah benar mengajarkan dia untuk bisa lebih kreatif, tapi ternyata di sekolah malah mendapati guru yang seperti itu. Bagaimana cara supaya kita bisa tetap mempertahankan anak kita kreatif? Itu nanti dijawab di segmen selanjutnya. Oke, boleh. Dan sahabat Motivator, kita tahan sejenak pembahasan kita. Setelah jeda berikut, Motivator akan hadir saat lagi.